Kalau nggak harus dites tanah bisa nggak sih? Ya udah Pak, yang penting gas dulu aja. Daripada kita bangun rumah mahal baru ditempatin 5 tahun roboh di daerah Gunung Kidul, itu beda. Tanahnya kan kelihatan keras. Pas ditekan itu berongga. Berongga, kemudian kita tes nanti ada padat, terus kita teruskan lagi masih berongga. Memang lebih baik sih itu tadi, kita investasi dulu di awal. Geotalks. Hello GeoFriends, selamat datang kembali di Geotalks, salah satu podcast dari Geosantara yang akan membahas tentang dunia pengeboran, dunia geoteknik, konstruksi, dan juga tentang legalitas. Nah, sebelumnya mungkin kita sudah banyak belajar mengenai geolistrik dan juga mengenai legalitas SIPA ya di episode sebelumnya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu poin, salah satu materi yang sangat erat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari yang merupakan kebutuhan primer dari setiap orang, yaitu rumah. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pembangunan rumah, yang tentunya pembangunan rumah ini perlu kita garis bawahi bahwa kita harus memperhatikan baik dari sisi bawah permukaan dan juga sisi di atas permukaan. Nah, sebelum jauh ke sana kemari, jadi saya akan bercerita sedikit. Jadi waktu puasa Ramadan tahun ini itu saya sempat baca-baca cerita. Ada case di salah satu daerah di Purwakarta, itu ada sebuah perumahan, itu 2 rumah mengalami ambruk. Nah, setelah ditelusuri oleh BNPB, itu sebelum ambruk, itu terjadi retakan dulu di rumah tersebut. Nah, dengan penelitian yang ada, ternyata sebelum dibangun rumah di tanah tersebut itu merupakan daerah lereng yang tentunya sebelum dibangun itu harus dilakukan pengurugan terlebih dahulu. Nah, mungkin dari pengurugannya yang tidak maksimal dan juga ketika diteliti itu di bawah permukaan ada mata air yang tentunya hal itu akan berpengaruh ke kestabilan dari tanah karena tekanan air pori yang semakin tinggi, maka stabilitas dari tanah ini sendiri akan semakin turun. Oleh karena itu, di sini kita dari Geosantara akan berkolaborasi dengan salah satu akun edukasi yang sudah banyak pengalamannya di dunia pembangunan rumah, yaitu masterbangun.id. Nah, di situ kita akan banyak belajar apa aja sih kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan ketika kita melakukan pembangunan rumah, dan juga bagaimana sih seharusnya kita merancang pembangunan rumah dari sebelumnya, dari survei awal, dari pengujian apa aja yang perlu dilakukan, pemilihan material, sehingga kita itu akan membuat rumah yang tidak hanya bagus tetapi juga aman dan nyaman untuk kita tempati bersama. Nah, di sini saya bersama dengan tim dari Master Bangun ID. Mungkin bisa perkenalan Pak, dengan Pak siapa? Oke, perkenalkan saya Budi Setiawan dari masterbangun.id. Mungkin Master Bangun sendiri kita bergerak di bidang konstruksi, pembangunan rumah tinggal, kos dan kafe. Seperti itu. Oh ya, jadi sudah banyak pengalaman ya Pak tentunya di dunia konstruksi ya Pak. Ya. Nah, mungkin kita akan sharing ya Pak mengenai hal itu tadi. Jadi dari kesalahan apa aja sih, terus bagaimana merencanakan pembangunan rumah, pembangunan konstruksi, kos-kosan atau apa aja case yang pernah dilakukan oleh masterbangun.id ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Intinya dari teman-teman yang mendengarkan itu jangan sampai kesalahan-kesalahan yang udah pernah dilakukan, pernah terjadi itu kejadian sama yang dilakukan oleh teman-teman semua. Nah, jadi untuk masterbangun.id itu sendiri untuk saat ini bekerja untuk ada proyek di daerah mana aja Pak? Mungkin bisa diceritakan. Oke, untuk saat ini Master Bangun sedang melakukan pembangunan proyek itu ada di Yogyakarta, kemudian ada di Solo, Semarang, Purwokerto, dan yang terakhir ada di Gading Serpong. Oh, di Gading Serpong. Iya. Ya, jauh ya Pak, lumayan ya. Lumayan, dari Jogja ya Pak lumayan ya. Nah, nah, untuk pembangunannya sendiri sih kalau mayoritas itu yang dibangun oleh Master Bangun itu apa aja ya Pak? Kos-kosan atau
perumahan atau apa? Master bangun itu lebih ke pembangunan kos-kosan. Jadi di 70% konsumen kita itu pembangunan kos-kosan, kemudian sisanya itu rumah tinggal pribadi dan ada beberapa kafe. Oh, ada beberapa kafe. Betul. Oh, mantap. Jadi udah banyak pengalamannya baik di kos-kosan, rumah pribadi dan juga kafe. Nah, selama ini itu kalau untuk bangunan yang sudah dikonstruksi itu rata-rata berapa tingkat, Pak? Kalau yang Kita banyak ini. rata-rata 2 sama 3 lantai. 2 sama 3 lantai ya. 2-3 lantai. Oh ya. Nah, jadi dari banyak pengalaman yang sudah dilakukan oleh Master Bangun ID, nah di sini Bapak mungkin bisa menyimpulkan ya Pak secara umum nih dari teman-teman yang udah banyak berkolaborasi dengan Master Bangun.id. Nah, itu apa aja sih Pak yang menjadi kendala dari klien-klien Bapak dan apa aja sih yang sering terlupakan gitu loh Pak? Maksudnya jadi kalau mau bangun rumah harusnya tahapannya ini, tapi dari teman-teman mungkin minta yang penting cepet Pak, yang penting murah, yang penting ada bangunannya. Nah, itu mungkin bisa dikasih gambaran Pak kita. Oke, mungkin ini sedikit cerita juga ya dari pertanyaan Bapak tadi. Nah, konsumen itu rata-rata datang ke kita itu pasti udah punya desain. Punya desain atau punya bayangan rumah itu seperti apa. Contoh kasus itu di dekat sini juga itu kena pelebaran jalan tol. Oh iya, baik. Nah, di sebelahnya itu dia ingin membuat kos-kosan 2 lantai. Nah, rumahnya itu sebelumnya itu konstruksinya disiapkannya untuk 1 lantai. Tetapi dia berdirinya di atas tanah uruk. Oh iya ya. Nah, ketika kita survei itu bangunannya sama seperti yang dijelaskan tadi. Itu juga udah retak, kemudian beberapa pondasinya udah turun, ambles. Karena pas kita gali informasi tadi dari pemilik rumah itu, dulu pas pembangunan ini Mas kita uruk dulu. Nah, setelah diuruk langsung dipondasi. Nah, pondasinya juga cuman tingginya nggak sampai 1 meter. Dan berdirinya itu di tanah uruk. Di tanah uruk. Betul. Nah, begitu kita survei kita sarankan untuk dites tanah. Nah, yang sering lupa dari konsumen itu mereka pasti memperhatikan ke desain terlebih dahulu, nggak memperhatikan kondisi tanahnya itu seperti apa, kemudian perencanaan struktur bawah itu seperti apa, kayak gitu. Jadi konsumen itu pasti fokusnya ke tampilan, kemudian fungsi tanpa memperhatikan strukturnya, gitu. Nah, setuju banget sih Pak. Soalnya kan gimana ya, kalau untuk di foto, di video, buat konten gitu kan, wah tampilannya wow, tapi bagus. Kita kan belum tahu juga di bawah tanah ini tanahnya bagaimana, urugan atau tidak, itu kan perlu kita perhatikan ya Pak ya. Nah, kalau itu sendiri dari pengalaman Master Bangun, nah itu tuh tahapannya gimana sih Pak untuk survei di lokasi itu dari A sampai Z itu bagaimana kita mengetahui bahwasannya di situ tanah urugan dan yang lain-lain itu seperti apa Pak? Oke, tahapan awal itu biasanya konsumen datang ke Master Bangun itu via chat. Jadi konsumen melihat Instagram kita, setelah itu dia chat kebutuhannya itu apa aja. Setelah kebutuhannya itu kita gali, konsumen menjelaskan bahwa ingin pembangunan rumah atau kos. Kita ajak konsultasi ketemu di kantor. Nah, setelah kita ketemu di kantor itu kita gali lebih dalam lagi. Desain rencana rumah itu seperti apa, mungkin 2 lantai atau 3 lantai. Setelah keinginan konsumen itu kita dapat, nah kita lakukan survei lokasi. Survei lokasi, kita datangi lokasinya, kita lihat ternyata tanahnya itu masih tanah asli atau tanah berkontur tadi, kemudian atau tanah gambut. Oh, tanah gambut. Tanah gambut. Tanah gambut. Di situ setelah kita tahu tanahnya, kemudian kita ini rencanakan apakah perlu tes tanah atau enggak. Nah, beberapa desain itu kan memang kita harus dilakukan pengetesan tanah, seperti pembangunan di atas 2 lantai. Itu kita ajukan ke konsumennya, Bu, ini mungkin kita perlu pengecekan tanah karena kita sama-sama kurang tahu kondisi tanah ini seperti apa. Nah, dari konsumen itu biasanya akan tawar-menawar. Mas, misalkan kalau nggak harus dites tanah bisa nggak sih? Kita langsung bangun aja, yang penting jadi, kayak gitu kan. Cuman kita tetap edukasi, daripada kita bangun rumah sudah jadi mahal, kemudian megah, baru ditempatin 5 tahun roboh. Seperti itu. Jadi
tahapan ini tetap harus dilewatin Ibu, tahapan pengetesan tanah. Dari sini kita bisa merencanakan struktur bawahnya itu seperti apa. Apakah kita harus pakai borpel atau strospel cukup, atau mungkin pakai pondasi tapak aja cukup. Seperti itu. Oh iya, jadi mending kita di awal udah persiapan banyak, tapi Betul. dari segi keamanan, dari segi jangka panjang kan lebih bisa terukur ya Pak ketika Betul. kita melakukan pengujian tanah. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran Pak. Jadi kan mungkin dari teman-teman nih masih banyak yang bertanya-tanya apa aja sih tes tanah yang perlu dilakukan dan fungsinya itu buat apa aja sih untuk melakukan tes tanah itu, kita untungnya bagi konsumen itu apa, mungkin bisa dikasih gambaran Pak. Oke, untungnya buat konsumen sendiri sebenarnya pengetesan tanah itu buat kita sebenarnya ya itu investasi jangka panjang. Jadi kita mengeluarkan biaya di awal untuk biaya pengeboran pengetesan tanah tadi, tes sondir. Nah itu kita jadi tahu nih kondisi tanah kita itu seperti apa. Nah ketika konsumen tahu jenis tanah kita seperti apa, kemudian perencanaan ke depan entah itu pingin kosan atau rumah tinggal itu strategi di awal itu udah betul dulu. Daripada konsumen ya udah Mas yang penting aku bikin pondasi aja karena tetanggaku bikin kayak gini sampai 5 tahun kuat kok Mas. Sampai 10 tahun kuat. Tapi kan kita belum tentu sama nih kondisi tanah yang di sebelah tetangganya dengan konsumen yang akan kita bangun. Karena beberapa kasus kita pernah coba di 2 rumah yang kita bangun bersamaan, kondisi tanah sebelah itu ketika kita lakukan pengetesan tanah itu ketemunya di 15 meter. Nah, yang tanah ini di 5 meter udah ketemu tanah keras. Betul. Jadi kelebihannya menggunakan pekerjaan tes tanah itu, konsumen akan tahu jenis pondasi yang akan dibuat seperti apa, kemudian jangka panjangnya ketika udah tahu jenis pondasinya seperti apa, pembangunan apapun yang ada di atasnya itu tidak akan salah. Karena udah jadi rumahnya bagus, megah seperti yang disampaikan Bapak tadi juga, dan beberapa contoh kasus yang udah ada, bangunannya megah, berdiri, baru ditempati roboh seperti itu. Oh iya. Nah, jadi di sini teman-teman udah banyak info nih. Jadi lebih mending kita rencanain biaya ini di awal sedikit lebih banyak, cuman kan dari segi keamanan dan yang lain-lain kita sudah ada gambarannya nih. Dan kita kan untuk rumah ini yang jelas investasi jangka panjang. Betul, ya Pak ya. Jangka Jadi panjang. tidak bisa langsung gas, langsung jadi bagus bisa ditempati. Itu tentunya kita juga harus memperhatikan aspek sampai ke beberapa puluh tahun yang ke depan. Nah, jadi emang betul seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Budi tadi, bahwasannya di suatu lokasi itu memang kondisi tanahnya berbeda-beda. Nah, jadi di sini kita harus perlu mengetahui sesuai dengan titik lokasi yang akan kita bangun. Jadi ketika ada pengetesan tanah di sebelahnya atau di dekatnya, di tetangganya, itu tidak bisa kita jadikan acuan ya Pak. Betul. Soalnya karena stratigrafi dari tanah ini sendiri kan memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Takutnya ketika kita mengacu ke data yang dari tetangga kita, nah itu tuh lapisan kerasnya itu hanya berupa sisipan. Betul. Nah, ketika berupa sisipan itu di tempat lain yang berdekatan itu lapisan keras itu sudah tidak ditemukan. Nah, sebagai informasi saja dari Geosantara Indo itu juga kita menyediakan untuk pekerjaan tes tanah ini sendiri bisa dari sondir, itu kita sediakan dari ukuran 2,5 ton, 5 ton, 10 ton, itu kita bisa siapkan. Dan juga untuk pengujian soil test, kita bisa SPT, itu disesuaikan dengan SNI yang mungkin biasanya itu ketika kita melakukan analisis dinamik itu kan biasanya kedalaman yang ditentukan itu sekitaran 30 meter ya, untuk kita bisa ketahui dari kelas itu si tanah yang ada. Nah, lebih lanjut lagi Pak, nah itu tadi kan tentunya kalau kita di awal udah bilang biaya segini untuk tes tanah itu kan tentunya besar banget ya mungkin Pak dari konsumen. Nah, bagaimana sih Pak kalau misalnya ada konsumen yang ya udah Pak, yang penting gas dulu aja, nah gitu
solusi dari Master Bangun seperti apa Pak? Solusi dari Master Bangun pasti ini, kita sebelum memberikan pernyataan misalkan oke Bu kita bangun dulu aja, kita berikan ini dulu estimasi biayanya. Sebenarnya kalau nambah biaya pengetesan itu berapa sih? Sebenarnya kan ketemunya nggak terlalu mahal Mas. Kayak pengetesan tanah itu apalagi perbandingannya dengan pembangunan rumahnya. Kayak kemarin untuk tes tanah itu total saya cuman habis nggak sampai 10 juta. Oh, nggak sampai 10 juta. Nggak 10 juta kan beberapa titik. Kemudian untuk pembangunan rumahnya itu kan nilainya kan hampir 1 M lebih. Nah itu kan perbandingannya kita sodorkan dulu. Ibu lebih memilih yang mana? Kita tambahkan biaya nggak sampai 10 juta ini namun konstruksi kedepannya bagus, atau tetap kita gunakan sesuai biasanya itu pakai biasanya ya, tanpa penelitian ya. Biasanya pakai footplat 80-80 udah kuat Bu itu, tapi kita tidak menjamin untuk resiko kedepannya. Karena kan di Master Bangun sendiri kita ada garansinya Mas. Oh, ada garansi pembangunan. Jadi semisal memang udah kita jelaskan, kemudian udah ada detail-detail yang kita jelaskan tadi, tapi konsumen tetap ingin membangun tanpa pengetesan tadi, kemudian masih menggunakan yang istilah, apalagi kalau kita ketemu tukang Mas, tukang-tukang yang udah senior, terus Mas biasanya itu pakai 80-80 udah kuat loh, kemudian kedalamannya di 2 meter aja udah aman. Nah kita kan harus memberikan statement yang biasanya dengan penelitian ini benar-benar beda kan. Betul. Nah itu kita buatkan datanya tadi, kita berikan contoh studi kasus yang udah kita kerjakan yang ada tes tanahnya. Bu ini sebelum dulu kita ada tes tanahnya kasusnya sama seperti di Ibu. Dengan kondisi tanah seperti ini kita buatkan dengan ukuran cakar ayam 80-80. Begitu kita lakukan pengetesan tanah ternyata tidak cukup dengan ukuran cakar ayam itu, dan harus ada tambahan strospel. Dan ketemunya tanah keras itu di 8 meter. Nah ketika konsumen udah kita jelaskan dengan detail seperti itu, dan konsumen memang tetap kekeh pengen menggunakan seperti yang biasanya kata tukang tadi, ya udah kita baru buat kesepakatan bahwa kita sudah menyodorkan untuk melakukan pengujian tadi, tes sondir, kemudian tes tanah tadi, dan beberapa metode yang kita ajukan. Konsumen tetap ini beliau tanda tangan bahwa ketika nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan itu bukan tanggung jawab Master Bangun, seperti itu. Setelah kita ajukan seperti tadi, konsumen akan berubah pikiran, karena biaya yang dikeluarkan itu nggak sampai 1% dari nilai yang dibangun. Beliau lebih memilih untuk menginvestasikan di awal tadi dengan mengurangi, contoh Mas aku kanopinya dikurangi dulu aja. Biaya kanopi aku buat untuk pekerjaan tes tanah tadi supaya struktur bangun rumahku jadi lebih kuat kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya tetap menggunakan tes sih Mas. Menggunakan tes tanah. Kayak gitu. Ya, betul. Setuju sih Pak. Jadi ya memang lebih baik sih itu tadi kita investasi dulu di awal. Betul. Dan udah tenang ke depannya gitu ya. Nah, mungkin kalau tadi kan untuk tes tanah ya Pak. Nah, di sini apa ada ini sih, maksudnya kan misal di daerah Jogja ya, di daerah Jogja kan kita tahu tanahnya beragam. Betul. Dari Sleman, di Jogja, di kota, di Bantul, di Gunung Kidul. Nah itu ada treatment tersendiri nggak sih Pak untuk tanah-tanah yang beragam tersebut kalau untuk pembangunan konstruksi itu? Kalau pembangunan konstruksi untuk di Jogja itu treatmentnya memang beda-beda, tergantung tadi hasil tes tanah. Hasil tes tanah tadi ketika kita udah uji kan muncul, oh ternyata memang harus pakai borpel. Contoh kemarin yang baru kita kerjakan di daerah Jalan Kabupaten, itu ternyata tanahnya tanah berpasir. Nah kita untuk nemu kedalamannya itu cukup dalam banget. Terus itu kita buat ini borpel. Kemudian di atasnya itu setelah borpel tetap kita buat ini pondasi pelkap. Pelkapnya ya, betul. Karena kita bandingkan dengan tanah yang ada di daerah Gunung Kidul, itu beda. Tanahnya kan kelihatan keras. Betul. Cuman begitu kita lakukan pengetesan itu ketemu tanah kerasnya
pas ditekan itu berongga, Ya, berongga. Kemudian kita tes nanti ada padat, terus kita teruskan lagi masih berongga. Nah itu juga treatmentnya berbeda lagi. Seperti itu. Betul sih Pak. Jadi ketika kita ke Gunung Kidul itu kan di sana batuannya gamping ya. Betul. Nah, dari gamping itu sendiri kan banyak rongga-rongga itu yang tentunya dari segi konstruksi kan perlu treatment khusus ya untuk hal itu. Nah, mantap sekali sih Pak untuk pengetahuan umum, pengetahuan dasar ya. Ini kan soalnya biasanya itu kadang di bagian bawah permukaan itu orang nggak terlalu memperhatikan. Jadi ketika mau bangun, udah nih yang diperhatikan desainnya wah dengan material yang ini itu pengen, apalagi pengen yang murah. Cuman ya itu tadi, kita dari kalau diibaratkan di tubuh itu kan kakinya belum kuat, cuman pengen tampilan badannya yang bagus kayak gitu. Kan nggak bagus juga ya Pak ya. Nah ya dari segi bawah permukaan itu, dari segi pengalaman Bapak juga udah banyak nih case-case mengenai pengujian tanah, penyelidikan tanah. Nah mungkin kita geser dikit Pak, udah banyak nih di bawah permukaan. Nah geser dikit ke atas permukaan Pak, dari segi struktur ya Pak. Soalnya kan ini juga perlu diketahui juga ya sama teman-teman, bahwasanya dalam pemilihan material itu kan ada tip dan triknya sendiri ya Pak. Yang itu kita tidak bisa hanya jari nih katanya itu pakai itu biasanya. Nah itu kan perlu kita perhatikan lah ya. Nah dari Master Bangun sendiri itu bagaimana sih Pak cara menyampaikan ke klien, istilahnya Pak saya pokoknya mau minta desain ini harganya murah. Nah itu dari Bapak itu gimana cara memilih material-material itu Pak? Oke, untuk cara pemilihan material terutama kita di struktur dulu ya. Itu biasanya untuk pemilihan besi kita walaupun cari yang murah, tapi kita harus perhatikan besi itu tes ini tariknya. Geotalks.